Iya, jadi gimana tuh Pak? Jadi begini, jadi Keraton Surakarta dengan Turki Utsmani dulu kan yang Khatimul Haramain Asy-Syarifain ada Turki Utsmani. Iya, Usman. Itu sangat harmonis sekali. Ya, hubungan diplomasi ini ya tentu itu tidak hanya diplomasi politik kan, Iya. diplomasi politik, diplomasi ekonomi, diplomasi pengetahuan, diplomasi budaya pastinya. Iya. Ya, jadi semua lini kehidupan didiplomasikan untuk menguatkan dua negara Itu ini. negara ya. Termasuk di dalamnya adalah diplomasi ilmu pengetahuan, dalam hal ini nanti kan ada hubungannya dengan pengiriman delegasi keilmuan gitu kan, baik dari sana didatangkan ke sini atau sebaliknya. Iya. Banyak yang ulama-ulama kita ataupun terutama kan di era PP10 ya, PP10 itu yang memiliki kemampuan tertentu untuk difasilitasi keraton untuk belajar di sana. Termasuk diplomasi keulamaan, pengiriman keulamaan itu juga terjadi karena kan di sini kan ada pusat peradilan ya, pusat peradilan, pusat pendidikan. Jadi, saling tukar menukar, kalau sekarang tukar pelajar, tukar tenaga ahli, gitu kan terjadi itu. Dan hubungan termasuk para sayyid ini juga luar biasa. Nah, iya, Saya termasuk di belakang ada makam, tapi masih kita konfirmasi ke keraton juga. Namanya Sayyid Ghulam Ar-Rasuli Al-Kalim, Al-Kalim, bangsa Al-Kalim. Kalau kita telusuri dari Al-Kalim ini dari Gujarat, Pakistan, kemudian Afghanistan, Tajikistan, dan di wilayah itu. Memang dulu penyebaran Islam kan melalui dua teori itu. Ya. Teori dari Persia dan teori dari Maroko. Gitu kan. Ini kan dua teori ini tentu jaringan-jaringannya kuat sekali. Termasuk Wali Songo itu kan dari jalur itu, Al-Maktum, Maktum dan seterusnya kan dari jalur ini bicara. Iya. Jadi yang kuat itu kemudian Maghribi itu kan dari Maroko. Maghribi. Dua jalur ini kuat sekali di Nusantara, tidak hanya di Solo, sejak di Demak, dan bahkan yang menjadi penguasa Demak pun juga dari alur ini juga kan. Iya, Demak. Raden Patah pun juga dari alur ini juga kan, termasuk para wali songo. Nah, tentu perjalanan panjang itu kemudian di era-era Kasunanan, Mataram Islam terakhir dan di sini kan. Iya. Sebelum ada Jogja kan sudah ada Mataram Islam di sini. Jogja itu kan pesan dari Mataram. Ya. Itu juga terjadi diplomasi dan pengiriman delegasi dan para zuriyah dulu juga yang dulu artinya sudah menetap di Indonesia, di Nusantara ini kan itu kan. Sejak para wali songo itu kan. Maka tidak heran ketika waktu itu baik di Solo, di Jogja hubungan dengan Sayyid kuat sekali. Bukti konkretnya di Jogja itu ada Kampung Sayyidan. Kampung Sayyidan, Pak? Ya. Di mana Pak? Di dekat keraton itu. Dekat keraton. Tapi saya kurang tahu. Ada Kampung Sayyidan. Tapi ketika perang Jawa di Ponorogo, itu Kampung Sayyidan ini karena diindikasi oleh keraton bahwa para Sayyid ini kemudian mendukung gerakan-gerakan di Ponorogo, maka Sayyid ini diusir dari Jogja. Sekarang Sayyidan tidak ada satupun Sayyid di sana. Tak ada satupun Sayyid yang ada di sana. Karena secara sikap politiknya waktu itu, sikap politik kan beda dengan kacamata politik, karena agama kan beda. Jadi, walaupun toh Islam, tapi kalau kacamata politik ya politik kan gitu. Jadi tidak bisa dicampur adukkan, tidak bisa kan gitu kan. Karena waktu itu sikap politiknya Jogja berseberangan dengan gerakan di Ponorogo dan pejuang-pejuang waktu itu, para ulama dulu yang mendukung gerakan di Ponorogo itu. Maka kampung Sayyid yang ada di Kampung Sayyidan itu kemudian diusir dari Jogja. Salah satunya adalah Sayyid Iman yang ada di sini. Sayyid apa, Pak?
Sayyid Iman. Said Iman. Orang di daerah kampung sini mengatakan Sayyid Iman gitu kan. Said Iman. Ya, Kiai Sayyid Iman itu. Itu sebenarnya Sayyid Iman itu. Iya, Itu Said dari sana. Kemudian di Solo ini kan menerima gerakan Diponegoro kan gitu kan, dan bahkan mendukung Diponegoro. Bahkan PP6 ditangkap oleh Diponegoro kan gitu kan. Iya. Jadi ketika itu bahkan di Solo ini Said Iman ini mendapatkan tanah pertikan, difasilitasi. Fasilitas. Ya, itu memang terjadi hubungan yang luar biasa di dalam ya dinamika politik ya kayak gitulah ya. Kemudian yang kita lihat dan dinamika penyebaran keagamaan dan literasi kan gitu. Literasi. Bukti yang lebih konkret lagi waktu itu hubungan diplomasi antara Kesultanan dengan Kesultanan Turki itu kan, gapura yang ada di Masjid Agung ini kan beda. Iya. Oh. Ya. Depan itu, Iya. itu kan Persia itu kan. Oh, ala Persia gitu. Ala Turki kan gitu. Ya, Yang depan itu Pak ya? Ya, yang depan itu dulu kan Jawa asli klasik. Zaman PP10 kemudian direnovasi menjadi bentuk gapura yang melambangkan hubungan diplomasi itu. Oh, itu maknanya Pak. Iya. Kemudian menara Masjid Agung ini. Oh, menara itu juga. Iya. Ini kan monumen ini sebetulnya. Ya, wujud monumen hubungan dua negara itu. Di antara juga ada pataka-pataka yang ada di keraton. Apa itu Pak? Pataka itu kan bendera negara ya. Itu ada di keraton. Kemudian Kiswah dulu kan yang menguasai, yang mengurusi Ka'bah kan, mengganti Ka'bah, Kiswah itu juga Turki. Iya, iya. Nah, waktu itu keraton dapat hadiah itu, cindera mata lah. Hubungan diplomasi biasanya kan berakhir pada pemberian cindera masing-masing. Di sana juga ada keris, juga ada gong, ada mayang, macam-macam di sana. Tukar juga. gitulah Pak ya. Iya, tukar cindera mata lah. Di situ ada pedang Turki, kemudian ada pataka, ada Kiswah dan macam-macam lah. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan diplomasi ini sangat erat sekali. Ya. Termasuk dari kalangan keulamaan. Boleh jadi yang Said Ibrahim itu boleh jadi dari sana, atau yang keturunannya sudah beranak pinak di sini. Said Ibrahim. Said Ibrahim dulu kan banyak Said yang berada di Nusantara gitu kan. Ini dua, kita tidak menemukan data primernya masalahnya. Jadi Sayyid Ibrahim itu boleh jadi kiai ulama yang didatangkan atau keturunan Said yang ada di sini, kemudian kan ulama ini kan, ulama yang kemudian diperintahkan oleh raja untuk menyalin atau menulis. Iya. Dulu salinannya ya tulisan tangan asli. Iya, tulisan tangan asli. Jadi dulu tidak ada fotokopi kan. Iya. Jadi tulisan tangan asli. Nah, mengapa banyak Quran? Karena memang dulu belum ada percetakan. Untuk memenuhi keraton ya, negara, untuk memenuhi fasilitasi jamaah untuk membaca Al-Quran kan butuh Quran yang banyak. Nah, kemudian raja untuk ini memberikan delegasi dawuh ataupun instruksi kepada ulama-ulama menulis supaya kemudian ditaruh di Masjid Agung untuk menjadi untuk pelayanan jamaah kan gitu kan. Jadi kan dulu makanya yang paling banyak dulu yang bisa kita anus Al-Quran kan. Al-Quran banyak sekali di sini. Karena memang waktu itu belum ada percetakan dan raja memerintahkan untuk memenuhi kebutuhan itu. Memenuhi kebutuhan pelayanan itu kan. Sejak Paku 10 itu Pak. Sebelumnya ya. Iya. Dan jauh sebelumnya. Jadi Paku 10 yang paling masyhur ya. Jadi jaringan sebelumnya sejak dulu gitu. Dulu ya masjid ini ya tulisannya tulisan tangan ini Quran ini. Jadi bukan cetakan, karena dulu belum ada percetakan. Iya. Itu ya. Ini Pak, karena Fikri ya ada penulisnya penyalin ini kan ada 5 ini Pak ya.
Jadi Said Ibrahim udah Bapak jelaskan, memang makamnya enggak di sini, Pak? Atau enggak Kita tahu? belum menemukannya. Belum Kita menemukan. belum menemukan. Ya, Said Ibrahim ini. ya, kita belum menemukan. Kalau ini Pak, Kiai Muhammad Yusuf ini, Juga kita makamnya juga belum menemukan kita. oh gitu. Ya, dulu lama ulama kan makamnya tidak jadi satu komplek ya jadi. Iya. Ya. Boleh jadi ini ulama yang tanah pertikan di mana kan gitu kan. Oh, Jadi dulu kan keraton banyak memberikan tanah pertikan di berbagai daerah. Yang paling banyak itu Klaten. Ya, Klaten. Klaten, ya. Tanah pertikan itu Klaten dan Sukoharjo. Kalau ini Pak ada juga Muhammad Saleh bin Suwardin. Ya sama juga kita belum menemukan anunya. Sama ya berarti Belum. Ya. masih kayak memang banyak tapi jarang Jarang ditemukan oleh data-data biografinya. Kita belum menemukan itu. Bahkan bukunya belum ada juga. Belum ada. Buku biografi itu. Iya, kita belum menemukan itu. Ya, yang ada kemungkinan kalau itu ulama keraton dan mendapatkan apa namanya SK dari keraton mesti ada di sana semua data-data itu. Tapi kan data-data itu juga susah sekali ya. Itu tulisan Jawa semua dan kita tahu bahwa keraton masih kayak gitu, masih konflik ya jadi di internal politik sehingga pengelolaan manuskrip kuno yang ada di keraton itu juga mengalami kendala. Kita susah di situ. Kirain Fikri karena gini Pak, ada penelitian orang lain yang meneliti manuskrip Said Ibrahim ada juga, cuman dia nanti pakai asumsi gitu. Jadi Iya, masih asumsi juga. oh iya, Karena belum punya data primernya, belum punya kita. Said Ibrahim. Tapi dia paling banyak itu Pak, pusatnya yang di Masjid Agung ya. Iya, di Masjid Agung ini. Artinya paling kaya ya. Paling kaya. Kaya paling produktif lah ya. Paling produktif ini Muhammad Said. Tapi ada juga nih Pak, ini Fikri bingung nih, ada juga katanya ada Al-Quran yang ditulis yang memang berasal dari masjid ini sendiri, ditulis di sini, tapi nggak ada penyalinnya, itu masalahnya. Karena banyak Quran yang tidak ada keterangan penulisnya. Oh gitu Pak. Iya. Dulu saya kurang tahu juga kok tidak ada penulisnya ya. Kita menemukan itu ya itu aja gitu. Jadi boleh jadi itu atas inisiasi sendiri atau gimana. Tapi kalau perintah resmi dari raja mesti ada itu. Dawuh dalem ingkang sinuwun. Ya itu mesti ada. Iya, gitu Fikri kan. baca itunya Pak. Itu Ya. mesti ada. Berarti ini resmi perintah dari raja. Tapi mungkin yang tidak resmi ini banyak. Kemudian ulama-ulama tertentu pengen ya wakaf lah gitu ya. Iya. Berarti juga banyak juga yang mewakafkan di Iya. sini juga, ya. Jadi dulu kan kita belum ada percetakan. Kemudian melihat kan semakin lama semakin rusak juga kan manuskrip itu. Iya. Dulu waktu itu sehingga sudah banyak yang rusak, menulis lagi. Kemudian banyak yang mewakafkan untuk ditulis kemudian ditaruh di situ. Kita juga belum tahu itu. Kalau kayak penelitian kayak gini Pak, kayak ada ahli pakar filologi ini kan ahli pakar yang Ya. mengkaji manuskrip Pak. Heeh. Udah pernah banyak datang ke sini nggak Pak? Gitu. Yang kemarin yang katalogisasi itu kan filolog juga. Dari Dr. Ismail tapi Yahya. dari Ismail Yahya orang mana itu Pak? dari UIN Surakarta. Surakarta. Kalau kayak ini memang banyak sih Pak pakar filologi di Indonesia ini, kayak ada namanya Pak Oman Fatur Rahman itu. Belum Pernah sampai ke sini. Belum. Berarti memang manuskripnya memang banyak, cuman minim dikaji berarti. Iya, Kekurangannya di sini Pak. Ya? Iya, belum banyak yang mengkaji itu. Soalnya Fikri kalau lihat manuskrip ini di penelitian di Google itu kan, ya mungkin banyaknya itu kayak di luar Jawa Pak, yang paling detail lah penelitiannya gitu. Mungkin kayak di Jakarta gitu kan, atau di Sulawesi, Sumatera. Kira Fikri di sini banyak yang detail mengkaji manuskrip di sini. Belum. Yang manuskrip yang Masjid Agung belum ya. Belum banyak. Walaupun tafsir sekalipun Pak. Iya, belum tafsir Tapi sekali. banyak juga tafsir ini. Iya, banyak sekali juga. Termasuk Quran ini kemarin dari Gus Gofur sangat unik dan monumental sekali bahwa manuskrip yang di Masjid Agung itu Qurannya sudah tulisannya sudah tulisan Sabah gitu.
Oh iya, kira sama. Sama, sudah sama itu. Pada di era itu. Baik tulisannya pun sudah mengikuti kira sama itu. Iya. Ini kan sungguh luar biasa kalau kita kemarin dari Rembang nih pengen meneliti itu. Oh, bisa-bisanya di era itu sudah ada sampah. Kemudian dari mana beliau dari ditelusuri ke atasnya kan itu. Hmm. Sanadnya Di kemana itu kan. di Said Ibrahim juga ini Pak, ada berbeda kiroat bahkan. Bikin teliti, udah bikin buka-buka itu. Ya. Kan kiroatnya ya ada beragam gitu. Iya beragam macam-macam itu. Hmm. Itu yang Quran Al saya kurang tahu ya. Hmm. Kemarin dibuka-buka dari Gus Gopur dan kiai-kiai di Rembang itu menemukan itu. Menemukan Quran yang sudah sabah gitu. Berarti kalau pengajian di sini, pengajian ya ada, berarti ada kayak ulama kalau mau mengkaji ini pinjam manuskrip sini Pak, gitu ya? Ya kalau tidak semuanya ya jadi. Iya, nggak semuanya. Semuanya kan. Ya. Karena yang melek literasi kan hanya beberapa orang aja. Ya. Artinya yang concern terhadap manuskrip ya. Jadi kalau ini Pak, biasa Bapak juga ngaji manuskrip di masjid ini? itu Sering bikin lihat itu. malam setu itu kita baru beberapa kali mengadakan dan yang kita bedah baru beberapa manuskrip saja. Oh, manuskrip dari sini? Iya, di jalur apa namanya Sirajul Muluk. Oh, itu tafsir ya? Atau Sirajul tasawuf? Muluk bukan itu politik ya. Politik. Sirajul Muluk itu politik. Berarti belum pernah mengkaji manuskrip Quran? Belum. Hmm. Kemarin Prof Islah itu mengkaji apa namanya hanya tipologi tafsir yang ada di Masjid Agung, tipologinya aja, secara garis besar aja karakternya dan tipologinya tafsir itu, tapi belum detail ke satu manuskrip. Itu belum. Kemarin ada inisiasi untuk mengkaji tafsir Jawa karangan pengeluh tafsir alam yang kelima, tapi belum sempat itu. Malah kemarin mengangkat Bulangreh. Bulangreh itu kan karyanya PP4 itu, tafsir 4. Jadi yang mengeksplorasi manuskrip baru sedikit sekali karena keterbatasan Informasi. Ya satu itu, yang kedua data primernya masih sedikit, jadi mungkin dalam penelitian mungkin agak susah juga ya. Nah ya itu ya. Termasuk jaringan keulamaan juga. Kemarin ada Prof Yusuf, Prof Anda, Prof Yunus yang dari UIN juga. Ini ingin mengulik tentang biografi Kiai Zamakhsyari. Itu juga susah juga karena kita tidak punya data yang konkret itu, data-data yang primer yang bisa kita jadi acuan lah literasi kita. Itu susah juga. Sebetulnya kita pengen sekali banyak ulama akademisi yang kemudian bisa mengeksplorasi itu, sehingga nanti puzzle yang berserakan itu bisa kita gabungkan itu kan puzzle yang berserakan itu ya bisa kita gabungkan sedikit demi sedikit, walaupun belum sempurna gitu. Ya mungkin awalnya baru ya data yang ada, kemudian asumsi ya. Karena kita belum menemukan data primernya belum ada gitu. Dirasionalisasi aja. Sementara itu iya. Said Ibrahim apa ini? Berarti kalau Said Ibrahim tadi kemungkinan keturunan dari Said Iman tadi terakhir ya, kemungkinan itu ya. Kalau berbicara mengenai itu, kalau belum punya data primernya kan tentu kan hanya asumsi, rasionalisasi saja. Boleh jadi ini datangan dari gerakan diplomasi tadi yang kemudian didatangkan langsung dari Timur Tengah, dari sini, atau banyak putra-putra Dzurriyyah Said yang ada di sini. Kan sudah ada Said yang ada di sini banyak kan.
Dulu kan kelompok yang dari Zuriyah ini kan namanya Sayyid ya. Sayyid. Ada Sayyid, ada Syarif, ada Makdum ya. Kan itu kan. Jadi, ada Maulana kan gitu kan. Iya. Ah ya, ini baru ingat tadi Pak. Karena di kolofon ini kan yang kayak siapa penyalinnya itu Pak ya. Tapi ini kan bahasa Arab apa nih, pegon Pak ya. Ya, Jawa Bekon. Itu pikir kayak Gak kesusahan ya. kesusahan. Ya. Tapi kalau pikir tanya Bapak nih, mungkin Bapak bisa membaca gitu Pak. Arab Jawa Kalau gitu Pak. ya susah juga ya karena Enggak, tulisan enggak. tipologi tulisan waktu itu dengan sekarang kan beda. Iya. Bahasanya juga beda. Heeh. Bahasa sama-sama bahasa Jawa. Heeh. Jawa dulu dengan sekarang kan agak mana perubahan-perubahan. Iya. Itu. Di situ pikir karena gini, ada penelitian orang artikel yang dia mengkaji Sayyid Ibrahim juga Pak. Tapi kode 15. Kalau pikir kan untuk tesis nanti kode 13. Itu pikir ada kolofonnya. Kalau Sayyid Ibrahim ada kolofonnya atau ada nama keterangannya gitu kan. Cuman pikir masih kurang bisa Ada, baca. Coba pikir buka dulu Pak di HP ini. Itu biasanya ada kolofon itu biasanya sudah ada dalam keterangan keterangan di aplikasi sudah ada. Oh, itu. di aplikasi gitu ya. Oh. Ditulis di situ ya. Ya, cari aja itu yang dulu mengkatalogisasi itu kan Dr. Ibrahim dan kawan-kawan, Dr. Ismail Yahya dan kawan-kawan. Yang udah ditranslate kan lah dia. Itu yang coba dicari aja itu. Itu kan ada aplikasinya kan. Dulu Dr. Ismail Yahya juga dari Riau. Oh iya Pak. Ya, Riau itu. Oh. Dosen UIN sini. Yang pernah Bapak ceritain kemarin ya dulu. Iya. Pak. Itu dari Riau. Dari Riau Pak tuh. Dari Riau. Masih ngajar di Masih ngajar di UIN. jurusan apa nih? Itu jurusan syariah apa ya? Syariah kira-kira. Syariah. Ya, syariah. Bentar Pak, coba pikir buka dulu. Yahya, kemudian ada beberapa Prof. Sidik, Dr. Sidik itu dari Riau itu. Dari Riau. Kemudian ada satu lagi dari Riau semua. Apa Riau Kepulauan atau ke daratan kurang tahu, tapi dari Riau. Kalau nyen Riau mana? Kepulauan. Apa ya, di kalau Kepulauan Riau itu kan beda lagi Pak. Riau di Sumateranya itu. Dekat dengan Sumatera Barat, dekatnya Sumatera Utara. Artinya bukan di pulauannya ya. Bukan kepulauan, di apa bahasanya, daratannya itu Pak. Iya. Nama dia. Kalau kepulauan kan Kepri ya. Hah? Kepri. Ya? Kepri, ya. Mana foto gitu. Habis ini Bapak ada kesibukan lagi ya? Ya nanti saya. Habis zuhur. Iya. Kami juga nggak lama juga sini. Takut mengganggu Bapak kan. Surakarta di mana Pak? Ya. Di Surakarta. Di Kartasura itu. Di Dekat jauh dari sini. ya 12 kilo ya. Kartasura. Di tempatnya di Kartasura tapi Surakarta. Dulu memang berasal dari sini memang awalnya. Pengembangannya di sana. Latihan Mas Said itu. Dari sini sekitar ya 12 kiloan lah. Kalau ke Jogja mesti lewat Kartasura kan. Kalau ke Jogja. Dari sini ke Jogja lewat Kartasura kan, melewati Kartasura. Gimana Pak? Mungkin pikir seingat pikir ke Klaten tuh, terus Ya sebelum Klaten. sebelum Klaten. Ini Itu kan- namanya Kartasura tuh Pak. Surakarta ini kan dari Surakarta ke barat terus langsung baru ke selatan gitu ya. Jadi mentok ke barat itu kan Kartasura.
Oh itu kan sebelum Klaten tadi itu. Nah, sebelum Delagu, sebelum ini kan Kartasura. Oh itu Kartasura namanya. Ya. Kan lewat UMS itu kan. Ya iya. Nah, sebelum UMS, dari sana sebelum UMS atau setelah dari sini setelah UMS. 12 kilo ya Pak ya. Ya 12 kilo nanti. Wih Raden Bas Surakarta. Kalian naik apa? Sepeda Motor Pak. Sepeda motor. Iya. Sepeda motor lebih fleksibel. Heeh. Terus cari. Kartasura. Ada juga nih Pak kalau dalam kemarin tadi bikin baca sekilas. Ini Bapak tahu nggak Yayasan Mamba Ulu Ulum? Katanya ada di Surakarta ini. Oh yayasannya beda dengan Mamba Ulum yang ini. Yayasan Mamba Ulum itu kan di ini apa namanya? Yang kemudian ada sekolah institutnya IIM itu kan. Iya. Ada IIM, Institut Mamba Ulum. Itu kan. Institut Islam Mamba Ulum. Kan. Ya, tapi tidak ada hubungannya dengan Mamba Ulum yang ada di sini. Oh, beda. Hanya tabarukan nama aja. Ya, di sini Mamba Ulu Ulum. Kalau di sini Mamba Ulum yang lama yang dari keraton dulu. Enggak ada lagi sekarang ininya. Sekarang tidak ada lagi. Hanya sebagai boarding aja itu. Ya, soalnya mana tahu mungkin ada nyimpan informasi juga gitu kan. Ya, kalau di sini kelihatannya kurang tahu saya. Di boarding itu masih ada manuskrip tidak ya. Enggak, bukan manuskrip, cuma mungkin informasi gitu. Informasi itu ulama-ulama. Ya, kalau yang gagrek sekarang, yang guru-guru sekarang ya kurang begitu paham ya. Iya juga nih. Ini memang Iya. Yang lebih tahu, yang lebih anu ya keraton yang dulu yang memiliki keraton kan gitu. Keraton jaringan ini ke keraton semua. Mana teleponnya Pak? telepon nih. Kalau buka laptop dulu Pak ya. Kalau gitu. Oh, Di laptop soalnya. tadi ada kok dalam aplikasi kan download aplikasi kan. Lupa lagi linknya itu apa ya. Coba tuh bentar. Bikin buka di foto itu. Nanti download aja itu ada apa barcode-nya tuh kan. Nah, barcode-nya Iya. itu. Nanti dia ada di anu aja. Nanti di situ kan bisa dieksplorasi untuk dilihat. Iya. Bisa di-download itu. Iya bisa di download. Terakhir itu. Oh yang ini Pak ya. Itu bisa di-download itu. Nanti lihat kitab nomor berapa ya. Oh iya baru dapat nih. Ya sudah ada itu kan keterangannya. Oh gini Pak ya. Naskah ini terus naskah ini berisi tentang salinan Al-Quran dari surat At-Tur sampai dengan surat An-Nas. Tidak ada kerupunya. Naskah ini kondisi baik, mudah dan jelas untuk dibaca meskipun silitan lepas dari kertas rapuh. Sumbernya masih Agung. Bukan yang ini nggak ya Pak ya. Nanti coba bikin buka dulu ini file ya. Agak lama itu. Banyak masalahnya. Tadi ada sih mikir mau ngeprint tapi nggak sempat tadi. Jaringan-jaringan keulamaan keraton di Solo kan banyak sekali.
banyak sekali. Iya, Yang iya. mendapat tentang tanah merdeka itu banyak sekali. Saya tuh ngitung selatan itu 100-an lebih. Oh. Saya mohon maaf, saya tanya, sumuk saya. Ya nggak apa-apa Pak. Termasuk dari itu kiai-kiai dan bahkan yang menjadi guru apa, guru para raja itu juga kiai-kiai itu. Contohnya Kiai Ketip Iman ya. Kiai Ketip Iman itu yang ada di Polokarto di Jatisobo itu gurunya PP4. Kemudian Kiai Imam Suhodo itu juga gurunya PP4. Kiai Zamah Syari 1 itu zaman PP3. Zamah Syari pula namanya Pak. Iya, asli Zamah Syari. Kiai Zamah Syari 2 zaman PP6 yang dulu kemudian menjadi target penangkapan Belanda waktu itu, sehingga beliau mengamankan diri ke wilayah Ponorogo. Setelah dari Ponorogo kemudian pindah ke Kediri, meninggal di sana. Meninggal di sana. Ya, sekarang masih ada pondok pesantren yang paling pertama kali kan Zamsari itu, Kiai Zamah Syari 1 zaman PP3 tahun 1750 itu di wilayah sini, dekat pondok, dekat keraton juga. Pondok pesantren Jamsaren itu paling tua itu di sana. Paling tua. Ya, paling tua. Ya, lebih-lebih PP4 ini jaringan keuangannya tambah banyak sekali. Oh, semakin apa raja ke raja terus Ya, sampai semakin PB10 meningkat. makin PB10 banyak paling lagi. banyak lagi. Ya soalnya yang fenomenal tuh ya mungkin fenomenal viral atau lebih terkenal gitu kan PB10. PB10 ya. Yang meninggal nih kan PB berapa Pak? PB13. Oh yang meninggal. 13 ya. Jaringan keulamaan karena setelah PP10 ini kemudian mengalami kemunduran. PP11 ini hanya 6 tahun. Kemudian datanglah Jepang, itu kan. Jadi waktu itu VOC pun juga mengalami kekalahan waktu itu kan. Iya. Sehingga juga berpengaruh sekali terhadap perubahan kekuasaan dari kolonial Belanda ke Jepang itu kan, dampaknya kan ke keraton juga. Pastinya ya. Jadi waktu itu beliau PP11 itu 1939, kemudian 42 Jepang datang itu kan. PB10. Jadi yang paling monumental PP10. Nah, PP10 bisa kuat ya karena PP9 yang kuat gitu lah. Jadi jaringan-jaringan itu terus dilakukan. Berarti kan kalau sekarang nih PB14 nih yang ini Pak. Yang sekarang masih belum secara ada. resmi belum ada. Oh belum ada ya. Ya hanya masih kontroversial lah ya. Oh iya. Tapi yang resmi kemudian oleh negara dan seluruhnya mengakui belum ya. Masih di tengah di internal keraton juga masih Ada konflik ya. konflik kan gitu kan. Oh. Yang namanya politik ya kayak gitu sejak dulu kan, Mm-mm. berkaitan kekuasaannya kayak gitu. Begitu pula dengan Jogja. Kalau Jogja ini kan masalahnya ini Pak ya, nggak ada kan yang gubernur ini kan Ya apa, nggak raja ada laki-laki. nggak ada anak laki-laki Ya kan ini ya. lebih parah lagi nanti ke depan. Artinya kalau di sini aja balung ketek, artinya tidak punya apa-apa lah ya. Itu diperebutin kayak gitu. Apalagi Jogja balung gajah gitu. Iya. Artinya sebagai gubernur, sebagai raja tentu sebagai gubernur gitu. Iya. Secara finance kan wah luar biasa. Ya mesti tingkat perebutannya, tingkat konfliknya semakin besar. Ya, mudah-mudahan tidak lah ya. Mudah-mudahan tidak lah ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak. Ngeri juga itu. Tapi kan kalau melihat dari sini kan peta perjalanannya kan jadi ngeri juga ya. Ya tentu kalau tidak ada laki-laki ya tentu adik laki-laki. Kalau nggak salah yang Raja Jogja itu kan ada adiknya kan Pak. Ya iya ada adik. Ada pernah Fikri kemarin itu ke Museum Kereta Jogja. Ya diceritakan juga kemungkinan
Mungkin adik raja aja mungkin yang ini kan menggantikan. Tapi kan nggak bisa gitu, secara kan ini. sekarang sudah dirubah Heeh. oleh sultan kan itu kan. Iya. Tatanan itu sudah dirubah sebelum beliau meninggal kan itu kan. Makanya yang jadi masalah kan di situ. Iya. Ingin mempertahankan status quo-nya kan gitu kan. Status Siapapun lah ya jadi pemimpin seperti itu. Iya. Dengan cara bagaimanapun dilakukan. Tapi kan memang kayak gitulah sistem monarki gitu kan. Iya. Heeh. Soib. Belum anu. Ini mau selesai nih. Yang kemarin tuh sebenarnya Ustadz Farhan siapa namanya? Padilanto. Ah itu memang orang sini, Pak. Itu pengurus masjid bagian perpustakaan, bidang perpustakaan. Ada setiap hari di sini. Ya tidak. Dia guru, Pak ya. Dia belajarnya di SMA Muhammadiyah 1. Muhammadiyah 1. Tapi rumahnya tidak di sini. Kalau pengen ketemu ya tentu harus Iya. kontak dulu lah. Ya. Kontak. Udah ada nomor kontaknya. Kemarin ada dikasih, cuman dialihkan ke Mas Yan ini yang jaga ini. Yang jaga pustaka itu. Jadi kalau Pak Farhan itu yang arsip yang ini, arsip manuskrip atau pustaka ya? Ya semua perpustakaan kan itu bagian dari perpustakaan ya. Arsip itu juga bagian dari perpustakaan. Yang ngelola langsung di lapangan beliau. Nggak mungkin saya ngelola semuanya kan, nggak mungkin kan? Iya. Alergi Agak gatal, Pak. ya. Emang lagi batuk aja. Oh ya. Sorry, Pak. Belum selesai. Iya, belum. Sama juga ya. Tapi yang jelas kalau ada kolofon pasti sudah ada di dalam keterangan setiap manuskrip itu sudah ada. Iya. Maaf ya, Pak, ini agak Apa? ini memang kemarin nih flu batuk ini, Pak. S1-nya di mana? S1 Fikri di Riau, Pak. Di Riau ya. Masing-masing di sana aja, Pak. Jangan juga di sana. Makassar. Mas apa namanya? Eca. Eca. Iya. Makassar ya. Makassar. Jaringan manuskrip Makassar banyak juga kan? Jaringan apa, Pak? Manuskrip Banyak. juga kan. Kalau dulu kan kerajaan Islam juga Iya. kan. Terutama tuh yang Buddhis. Ya, Buddhis itu kan. Ya. Apalagi ada ulama yang sangat hebat itu abad ke berapa itu ya, 1700-an ya. Kiai yang di Afrika itu ya, Kiai. Saya Yusuf ya. Saya Yusuf itu kan 1700-an itu. Yang makamnya ada di sana, ada sudah dipindah di sini. Dua katanya. Ya gitulah. Termasuk Kemendikbud kan sudah ke sana ke tempat dakwah Syekh Yusuf itu di Afrika Selatan ya. Sampai dibangunkan ini ada satu masjid namanya Masjid Yusuf. Ya di sana ya di Makassar. Di Goa ya, di Goa. Makassar. Itu ulama yang monumental sekali itu. Seperti ulama Nusantara itu hebat sekali itu. Hebat sekali. Kita aja yang sekarang ini Itu, Pak. yang ngerti kehebatan ulama-ulama dulu itu aja. Di kalangan internasional itu. Iya. Hanya skala nasional itu. Syekh Nawawi Al-Bantani,
saya Dimyati Atur Musi, saya Yasin Al-Padangi, saya Sambas itu juga ada. Oh, Sambas ya. Ya, itu banyak sekali tuh. Itu ulama-ulama Nusantara yang go internasional. Go internasional. Menjadi mufti di Mekah waktu itu kan. Iya, kayak siapa dulu pernah? Ya, karena siapa tadi? Kenapa jaringan Nusantara ini kuat? Karena Turki tadi. Semuanya diplomasi dengan Turki. Turki Utsmani. Turki Utsmani. Jadi semua kerajaan-kerajaan Nusantara ini dengan Turki sangat Iya betul, Pak. sejak demak kan gitu kan. Sejak demak. Bahkan dulu waktu Indonesia dia jajah Aceh itu ya. Turki Utsmani sempat dia mau melakukan haji itu, Pak. Kan sempat dilarang sama Belanda. Terus Raja Turki Utsmani ini kayak mau menyelamatkan, Iya, memberi ruang lah. memberi ruang. Memberi ruang. Betul, kita ini mesti harus bangga lah. Jadi orang nasional Nusantara ini. Iya, itu harus, Pak. Harus bangga kita. Harus Ini. bangga. Jangan gitu minder dengan negara-negara lain lah ya. Sebetulnya iya. Dari sisi kualitas itu ini, ini. Ayo yang ini aja, Pak. Ini lebih jelas. Pemut iki Quran kagungan dalem ingkang sinuwun Pakubuwana kaping 10. Kaping 10, Pak. Ya, kaping 10. Apa itu tulisan itu? Bahasa Jawa ya? Iya, bahasa Jawa ini. Kalau Arab Melayu mungkin bisa baca ini. Tahun berapa? Kaping 10. Ini tahun 1800. Ini Hijriah nih. Ya 1800 berarti Jawi. Oh, Jawi. Jawi. Dulu keraton tidak menggunakan Masehi, Oh. yang menggunakan tahun-tahun Jawa dan tahun Hijriah. Oh gitu, Pak ya. Iya. Tidak ada keterangan tahun Masehi, tidak ada. Dia juga punya tahun sendiri, tahun Jawi. Iya, ada. Kan kalender Jawa kan ada. Kalender Jawa itu kan. Iya, yang Kalender Jawa itu sudah dianut Sultan Agung itu kan. iya. Dikonversi oleh Sultan Agung dengan Islam kan itu kan. Betul, Pak. Aku kadang lihat di tanggal itu ada kliwon kayak gitu. Iya, iya. Iya, Pahing kan. Bawa-bawa. Baik Kliwon dan seterusnya. Ada windu macam-macam itu kan. Hari aja kan dulu tidak ada hari Minggu, tidak ada. Dulu namanya ngat. Ngat. Ngat itu dari kata ahad. Oh. Orang Jawa kan susah kan ahad itu ngat. Iya, iya. Jadi ngat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Setu itu. Oh, satu. Pak. Ya Setu gitu. Oh. Ya orang Jawa kan lidahnya kan gini ya. Itu sebetulnya kan Islami sekali itu kan. Iya, Iya. ya. Apa dasarnya? Termasuk bulan Jawa pun juga Islami. Heeh. Suro Suro. dari Asyura. Asyura. Itu kan Muharram susah kan. Asyura juga susah dari Suro. Suruh. Diambil yang lebih mudah pun juga kurang mudah juga dari Iya, Suro. iya. Suruh. Asyura dari Suro. Sofar dari Sapar. Oh, Safar. Sofar dari Sapar. Kemudian Rabiul Awal jadi Mulut, kan Maulid ya. Oh, itu. Maulid Nabi jadi orang Jawa mengatakan mulut kan itu kan. Iya, Mulut bakdo mulut itu kan. Ramadan tetap. Ramadan ramalan ramalan. poso itu. Oh, poso ya. Iya, poso. Itu sebetulnya kan akulturasi apa namanya? Iya. Apa namanya? Pembauran. antara nama-nama Hijriah, bulan Hijriah dengan dulu kan namanya bukan Suro Sapar Mulut itu. Iya. Bulan itu kan. Oleh Sultan Agung kemudian dimasukkan itu. Oh, sejak itulah, Pak. Iya, Sultan diberlakukan itu Agung. sampai sekarang. Sampai ada kalender sekarang, itu. iya. Suro Sapar Mulut, Bakdo Mulut, Matil Awal, Matil Akhir, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rajab jadi Rajab, Sya'ban jadi Ruwah, Arwah kan itu kan. Bulan Arwah itu jadi Ruwah itu. Terus poso, Sawal, Kalau Dzul ini Qa'dah susah ada di Apit. Apit. Terus Dzul Hijjah juga susah juga besar. Betul besar itu. Ya itu kan sebetulnya kan saking hebatnya membuat metodologi orang Jawa yang susah mengucapkan tapi bisa masuk kan gitu kan. Itu bijaksana sekali itu. Sangat bijaksana Di sekali. seluruh Jawa itu. Seluruh Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya. Sama. Apalagi orang-orang dulu gitu. Dulu tidak ada Jumatil Awal, Jumatil Akhir tidak ada. Matil Awal, Matil Akhir.
mulut gitu kan. Kalau yang pahing itu apa itu Pak? Hari. Nah, itu hari itu ada 5 hari itu berganti gitu kan. Apa Kliwon lagi pahing pon itu kan. Mm-mm. Gitu kan. Berapa hari jam? 5. Lah 5 hari Pak. Ya, 5 itu berganti lagi gitu. Oh nggak ngikut 7 hari kayak. Enggak. Nanti kan bisa dihitung. Itu bisa menjadi hitungan nanti 1000 hari lagi itu pas hari apa itu bisa dihitung dengan itu. Tibone ini itu bisa itu. Dengan cara itu bisa. Cuma kita belum tahu aja. Kalau ini Pak, kenapa Kliwon itu sering dikaitkan dengan horor gitu? Iya. Itu Iya, hanya mitologi aja. Oh, Hanya mitos. mitos saja. Mitos saja. Sayyid Ibrahim Iya itu penulisnya Pak. Abdullah siapa lagi? Ja'fari. Al-Jufri itu Pak. Jufri deh. Eh. Abdullah Al-Jufri. Sabar, habis pula baterai. Bahasanya agak susah juga. Iya itulah Pak. Mana? Tapi orang yang meneliti kode 15 yang kayak gini juga berhasil dia mengetahui itu semua apa namanya? Ya sudah. Dibacanya itu kan. Iya. Tapi yang A13 ini belum ada yang menulis kelopon ininya, terjemahannya. Mungkin ya kalau pikir pandai gitu kan, Mbak. Mungkin kalau pandai tentu buat Jawanya, cuman artinya lagi tinggal. Ya. Makanya ini kan tahapan berikutnya kan alih aksara. Setelah alih aksara alih bahasa, gitu kan. Kira-kira orang yang di sini pandai baca gitu ada nggak Pak? Ya. Bapak. Sekarang ya ada juga ya Pak. Istilah profesional itu baca kayak ini agak mudah itu. Ya butuh juga ya butuh ketelitian juga ya, tidak bisa serta merta membaca ya. Takut multitafsir Pak ya. Iya. Ini kan hanya keterangan ya. Ini huruf ini kan kalau P itu kan fa gitu. Iya. Apa itu? Bahasa. Itu bahasanya susah juga nih. Maksudnya apa kan? Oke. Ini kan apa menunjukkan bahwa ini ditulis Jumadil awal itu loh, tahun ini itu loh. Tapi kalimatnya apa gitu loh. Jumadil awal itu Pak. Jumadil awal itu. Yo. Apa ini saya juga belum ketemu nih ya. Maksudnya apa ini? Kaparing itu apa tuh Pak? Ya? Setelah tahun itu ada kayak bacanya apa ya? Kaparing apa itu artinya ya? Kaping. Kaping ya. Oh, keparing dalam. Keparing apa? Oh ya keparing. Keparing dalam. Kaparingaken, kaparingake wakaf. Kaparingake Pak. Kaparingake wakaf ing Masjid Jami' Agung. Oke. Masjid Jami' Agung. Nah itu bukan Surakarta itu di sini. Supoyo aja ya Pak. Supaya kawaca para muslimin. Supoyo apa tadi Pak? Supoyo? Supaya dibaca oleh kaum muslimin sakuasane la haula wala quwata illa billah. Ini kan
eh, sa, Sakusa. Oke. Iya, sa terus sak teruse sak terus gitu ya. Atau itu liane. Lian Liane. wacan ono gitu. Susah juga ini. Bahasanya itu bahasanya apa itu? Sak sak iki kayak bahas iki tulisan apa ini daboro wah. Tipologi tulisannya dulu seperti ini semua. Iya. Said Ibrahim ya kayak gini terus enggak? Iya. Ini kan tulisannya beliau. Kalau ini kan Quran yang resmi diperintah oleh raja untuk nulis ya. Berarti tanggalnya tuh udah jelas tuh Pak ya? Iya. Tahunnya maksudnya tahun. Ya, tahun 18 kalau begini tuh 5 itu Pak. bukan 5 itu. 6 2. Ini Kalau dulu 3 ini. 36 yang begini dah. 1836. Oh 3 itu Pak. Nah, 3 ini 1836 Hijriah ini. Anu bacanya Jawi. Nanti bisa dikonversi dengan susah juga nih. Konversi Jawa dengan Masehi juga susah juga ya. Gitu Pak. Ya. Kalau Masehi ya sekitar 1700-an ini ya. 1700 akhir lah ya. Ini kaping sedasa ya 1800. Wong Masehi itu Sinuwun itu 1900 kok ya. 1900-an. Jumadil awal wawu ini namanya. Oh, bukan Wawu koma itu Pak ya? bukan, ini wawu ini apa namanya windu. Tahun wawu ada tahunnya ada tahun B, ada J, ada jim awal, jim akhir, alif gitu. Bulan Islam tapi Jawa itu. Ya, Jawa. Jadi 8 tahun itu kan ada nama-namanya. Tahun pertama namanya apa, 2 namanya apa, ketiga. Ini kembali lagi gitu. Ini tahunnya Jumadil awal, tahunnya tahun wawu. Apa jenis windu wawu, tahun wawu, kemudian tahun jumlah tahun Jawanya 18 ini. 3 3 183 kayak angka 6 itu Pak. 6 1836 di Jawa. Biasanya ada hijriahnya, enggak ada hijriahnya. Nggak ada. Iki apa tuh sedikit bahasa.
Ngayogyakarta ini ya. Ngayogyakarta. Apa nih? Susah juga ini kok. Ada kaf, ada kaf, ada lam. Bisa kalau di sini tanggal ya. Untuk ada tanggal kota ini. Itu apa tuh Nyoyokarto Pak? Kayak Yogyakarta nggak itu? Ngayogyakarta. Terus kaf dan lam ini apa maksudnya nih? Susah juga nih. Tapi Vicky memang usahain lah kalau bisa ya neliti Said Iya. Ibrahim nih. Iya, iya. Karena ya di UIN kami nggak ada neliti itu Pak. Ya, jadi Nggak ada ya. peluang Vicky lah kan Iya, maju. peluang yang paling ini ya nih. Jadi walaupun dia agak Susah kesulitan susah ini juga kan. ya. Iya. Susah juga. Tapi kan termasuk sesuatu yang ini yang luar biasa. Iya. Yang istimewa lah ya. Ya betul Pak. Betul ya. Betul. Iya peluang kan. Dan kalau ini berhasil kan monumental. Iya sih. Di UIN sendiri kan Hmm. punya nilai plus, value-nya banyak sekali, Iya. tinggi itu. Karya dengan di sini kalau bisa Bismillah selesai. Pak ya. Sama-sama Langsung jadi profesor. sama-sama apa tesis tapi kan beda kualifikasinya itu. Iya. Emang gimana Pak, orang yang mungkin di angkatan Fikri kayaknya nggak ada yang ngaji manuskrip, cuma Fikri sendiri mungkin Pak ya, mungkin, cuma nggak tahu. Cuman memang ya Agak susah juga. memang susah Pak. Susah ya, tapi Vicky suka Ini kan- kajian ini suka. ini khufatul jannah bil makarih. Kesuksesan itu kan penuh dengan kesusahan. Tidak ada cerita orang sukses itu tanpa susah payah itu. Khufatul jannah bil makarih. Jadi kuat nanti nih Pak. Iya. Ya ini cuman Fikri minta ini aja Pak, mungkin kalau Iya. Bapak nggak ini ya nggak apa. Nanti kan orang lain bisa bisa melengkapi. Iya. Nanti Joko karena sebenarnya- ada artikel yang udah ini Pak, memang udah dibuatnya kan, tapi kode 15, kalau ini kode 13. Oh, 13 ya. Ada yang udah diterjemahinnya bahkan. Dan Vicky mungkin dia ini Pak dulu pernah kuliah di Surakarta kayaknya waktu S1 kayaknya. Pernah karena dia foto manuskrip MA15. Mungkin Bapak ingat nggak ya? Mungkin masa Bapak nggak menjabat itu ya. Wah, saya kurang tahu ya. Tahun 2000 ini kayaknya dia buat Pak. Baru-baru skripsinya. saja ya. 2023 masa Saya- jabatan Bapak? Iya, masih jabatan saya ketua pengurus Masjid Agung. Tapi kan saya tidak ngurusi teknis ya. Oh. Nah dia sempat moto itu, moto manuskrip. Mas Rip itu ya. Oh mungkin Bapak nggak melihat secara langsung. Oh ya, ini apa maksudnya itu? Oh, ini kaflam ini kolo. Apa itu Pak? Kolo Jumadil awal. Berarti ini betul Ngayogyakarta. Yang pertama ini apa ini? Nanti kan susah juga ketemunya, agak lama juga nanti ketemu. Berarti kalau ada Yogyakarta, Kan jaringan keulamaan kan banyak ya. berarti kalau kayak di situ Yogyakarta kayak peralihan kayaknya Pak. Ya dulu kan Peralihan manuskripnya. apa namanya bisa jadi Sinuwun ini pesan Quran ke sana. Iya karena ada kata ini. Iya, Kata. iya. Ulamanya, ini ulama-ulama. Ya biasa kita pesan ke Iya. mana negara Indonesia pesan kemana. Dan itu logis saja gitu loh, masih logis itu. Jaringan-jaringan keulamaan kan, kalau jaringan keulamaan itu tidak hanya terbatas masalah politik kan itu kan. Iya. Jadi saya kira sah-sah saja itu kan keulamaan. Ya bukti konkretnya tadi ulama yang dari Jogja di Exodus, yang di
usir dari Jogja, ditangkap di Solo, Iya. diterima di Solo dan bahkan mendapatkan tanah pertikan itu kan. Ya wajar saja lah itu. Iya sih. Berarti. Lumrah lah gitu lah. Ya. Bahasa Jawanya lumrah itu. Kalau ini udah Ngayogyakarta Kala Jumadil Awal Wawu 1836 kepareng dalem kaparingake wakaf ing masjid Jami' Wakaf itu ya, ya. wakaf Masjid Jami' Agung supaya kawaca para muslimin ya, para muslimin sak kuasane la haula wala quwata illa billah. Sekuasaan itu yang Ya artinya sak kuasane itu sekemampuannya, semampunya gitu. terus la haula wala quwata La haula wala quwata illa billah itu kan mudah-mudahan ini bermanfaat dan Ya, kita iya. serahkan kemanfaatannya kepada Allah gitu kan. yang terakhir itu apa ya? Ya, ini sempat bingung sih Pak. Sa itu tuh sa tahu huruf apa itu? Sa teris Nah ya ini bahasanya apa ini? itu kayak liane apa ya? Ujungnya itu liane. Sa terus Sawatara lian pojokan maksudnya aneh ya maksudnya ini kan woco ini ya. Wacan an liyane wacan an maksudnya apa maksudnya bisa sakwatara sak liyane wocoan ini sakwatara ini iki kaf apa ya ini kan susah juga ya. Ini sawatara kisin ini ro apa wawu ini yang susah juga ya. Kamu ini saya belum ketemu. santai aja Pak. Belum ketemu saya. Oke, nggak apa-apa. Nanti dicoba. Kadang ada juga kawan Fikri mungkin pandai dikit lah. Ya. Ada yang lain enggak? Udah habis Pak, cuman Udah, itu ya. berarti Cuma itu kelopon. tuh. Ini juga nggak pakai hiasan rupanya. Yang manuskrip yang ini. Karena yang Said Ibrahim cuma satu, yang ada hiasan depannya itu. Kalau ini nggak ada. Ya mungkin itu aja dulu Pak ya. Mungkin ya Vicky juga nggak bisa lama-lama kan, Bapak juga ada keperluan ya. Ya nanti sambil berjalan ya. Nah sambil ya. Ini Vicky belum, ini sebetulnya belum seminar. Belum ya? Rencana besok. Baru seminar proposal belum? Belum, ini mau seminar. Tapi nyicil dulu Pak. Oh iya. Nanti lain ada waktu boleh ya. Boleh, nanti bisa Izin, langsung Pak. ke
perpustakaan bisa. Ya. Yang setiap hari ada ya Mas Ian itu yang bagian Iya Mas. pelayanan. Tapi gini boleh nggak Pak? Ada waktunya nanti Fikri. Cuman Fikri kan nggak lama juga ya. Mau kalau memang seandainya ini fix mau Fikri kaji manuskrip yang satu ini aja, itu mau coba ini Pak, mau ke dalam ruangan itu untuk foto doang ya, foto aja gitu. Kalau foto kan sudah ada ini ya, sudah ada. Oh yang digitalisasi ini. Oh itu bisa diambil. Kan bisa di apa ya, bisa di apa screenshot ya, kemudian bisa di apa, bisa diambil sebagai data lah ya. Tidak perlu kita buka manuskripnya lah. Memang tuh nggak memang secara mutlak. Iya. Gitu. Secara memang kita tidak bisa, namanya sudah digitalisasi kan. Iya juga. Tidak perlu. Kalau hanya foto di ruangan bisa. Oh foto lemari ya. Bisa. Bahwa buku ini kita tidak diambil dari situ. Udah maksud Fikri kan, tapi ya kalau menurut peraturan di sini begitu ya udah ngikut aja kan. Iya. Karena Fikri waktu itu ada lihat orang yang neliti itu kayak dia fotoin gini Pak, kayak Al-Quran ini setebal ini gitu, difotoin ya. Mungkin karena sebelum itu ya belum digitalisasi kayaknya. Makanya masih boleh ya. Kalau sini sudah ada ketebalan, sudah ada di sini keterangannya sudah ada semua kan. Artinya sudah tanpa harus membuka. Iya juga. Membuka kitab masrinya pun bisa sebagai alat bukti penelitian gitu. Tapi kalau seandainya gini Pak, Biki kan kalau dulu kan Biki juga menggaji manuskrip dulu, meneliti manuskrip. Jadi kertas tuh kayak dilihat ininya Pak, apa namanya, di terawang gitu. Ada apanya nggak? Itu tipologi kertasnya itu. Iya. Kira-kira nanti gimana itu? Di sini sudah ada keterangan kan? Ini kertas apa sudah ada kan di situ? Iya sebatas ini. Itu. Kalau nanti memang harus difoto dan dari pihak penguji mengendaki itu ya. Gimana itu? Kita bisa difasilitasi. Kalau saya diberi izin. Kalau tidak perlu ya enggak usah ya. Iya nggak usah. Pikir juga nggak mau ribet-ribet lah. Cuman ya kita pikir lihat dulu lah gimana nanti kan. Kan perkembangannya masih jauh kan nanti kan. Masih jauh. Ini makanya cukup dengan data-data yang ada di katalogisasi ini ya sudah. Kalau penguji menghendaki lihat langsung kertasnya, kemudian ini bukti bahwasanya kertas ini kertas daluang dengan tipologi ini, nah nanti bisa. Itu boleh diizinkan Pak. Gitu. Karena itu mendukung dari proses penelitian ya. Iya. Kan tidak semena-mena membuka terus kan gitu kan. Enggak. Hanya untuk melihat bisa. Lagipun ya karena Fikri melihat manuskripnya sudah digituin kan, kan memang harus berhati-hati juga. Iya. Karena memang manuskrip itu kan kertasnya sudah tua. Ketika banyak dibuka kan resiko rusaknya tinggi sekali. Makanya kan perlu ada pembatasan. Itu ya. Iya. Jadi ya mungkin ngomong terus terang ini ya orang Bapak bisa maklumi lah kan. Penelitian Fikri ini kan. Iya. Ya karena udah azan nih Pak ya. Mungkin ya nggak enak juga pikir lama. Jadi ya. Mohon maaf nih singgung dikit, tidak ada apa-apa ini. Boleh foto sekali lagi Mas? Izin ya Pak, foto dulu Pak. Ini foto bergaya. Gak usah, santai aja. Foto aja biasa aja. Biasa aja. Ya izin ya Pak. Udah mau sholat. Ya sama-sama. Makasih banyak ya Pak. Iya sama-sama. Mas siapa tadi? Ica Pak. Maaf Pak kalau ada ganggu waktu Bapak. Maaf ya.
Mudah-mudahan nanti selesai. Kalau udah selesai nanti hasil hasil penelitian kan ada kopinya di sini, kopi hatnya. Karena nanti untuk dokumentasi kita juga Iya. bahwa kita ini sudah diteliti. Betul. Ini Betul. pijakan awal. Siap, Jadi siap. kan jadi kerangka teori nanti kan. Iya, karena teori juga. Hasil karya engineer nanti jadi kerangka teorinya peneliti berikutnya kan gitu Iya. kan. Gitu ya. Iya. Oke, Pak. Tapi tetap kalau sudah selesai tetap meninggalkan Iya, betul pasti. perpustakaan ya. Sebagai Hasil ucapan penelitian. terima kasih juga. Ya. Iya. Ya, izin ya, Pak. Bukan lagi. Ya, Pak. Sekali lagi makasih banyak, Pak. Oh iya bukan. Mudah-mudahan lancar. Amin.